Assalamualaikum, halo semua, perkenalkan nama saya Wiwit. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dan ibu dari 2 orang anak. Saat ini saya berdomisili di Singapura, sudah sekitar 3 tahun. Nah, saya mau share tentang pengalaman saya mendapat PR Singapura. Nah, jadi PR itu adalah permanent resident, izin tinggal di Singapura untuk waktu yang cukup lama. Nah, ada banyak benefit yang bisa didapatkan oleh orang asing kalau dia sudah menjadi PR. Nah, waktu itu saya sendiri dapat PR di tahun kedua saya tinggal di Singapura. Nah, prosesnya sekitar 1,5 tahun ya untuk dapat PR itu. Jadi sebelum menjadi PR saya punya izin tinggal namanya LTVP. Nah, itu berlakunya selama 1 tahun. Nah, 6 bulan saya tinggal di sini dan sudah mendapat LTVP, saya coba mau apply PR gitu. Nah, keuntungannya yang bisa didapat oleh orang asing yang menjadi PR itu bisa dalam pendidikan, misalnya mau ambil course atau mau sekolah lagi itu bisa dapat subsidi, terus juga kesehatan dan juga kalau kita mau beli rumah gitu. Nah, siapa aja yang bisa apply menjadi PR Singapura? Pertama itu pasangan dari warga negara Singapura ataupun PR Singapura. Terus juga anak dari PR Singapura, anak yang diadopsi oleh warga negara Singapura, terus juga orang tua dari PR Singapura, terus juga ada pemegang employment pass atau S-Pass, murid yang tinggal di Singapura dan juga investor di Singapura. Jadi itu ada beberapa kategori orang-orang yang bisa apply menjadi PR Singapura. Jadi nggak semua orang bisa, guys, gitu. Jadi memang ada syarat-syaratnya dulu gitu. Nah, untuk mengurus PR application itu kita harus ke ICA. Nah, ICA itu kayak badan imigrasi atau yang mengurus kependudukan Singapura gitu ya. Nah, supaya bisa jadi PR Singapura banyak faktor-faktornya. Jadi ICA biasanya akan melihat beberapa faktor, misalnya kayak ikatan kekeluargaan, misalnya suaminya orang Singapura. Nah, itu kemungkinan untuk dapatnya akan lebih tinggi kemungkinannya gitu, karena kan pasangannya orang Singapura gitu. Terus juga kontribusi terhadap ekonomi Singapura, umur, terus juga kualifikasi dan juga berapa lama dia tinggal di Singapura. Jadi memang untuk menjadi PR itu nggak mudah gitu. Banyak yang bahkan padahal gajinya udah tinggi, udah lama tinggal di Singapura, tapi apply PR ternyata nggak di-approve. Nah, jadi memang sangat ketat gitu untuk menjadi PR Singapura, nggak mudah. Apalagi sekarang ini mereka lebih selektif. Kalau dulu, zaman-zaman dulu 10 tahun sebelumnya gitu, mungkin apply menjadi PR Singapura itu lebih mudah, tapi sekarang ya mereka lebih selektif lagi gitu. Pengalaman aku untuk apply PR Singapura itu sendiri sebenarnya termasuk cepat ya, karena aku tuh apply PR Singapura waktu itu aku 6 bulan tinggal di Singapura. Jadi memang waktu itu kondisinya aku lagi hamil, punya rencana buat melahirkan di Singapura kan. Jadi kalau misalnya aku jadi PR, itu biaya melahirkan, biaya konsultasi kehamilan itu bisa lebih murah karena ada subsidi. Terus juga waktu itu sempat kepingin pingin lanjut belajar lagi atau ambil course itu. Nah, beda harga orang asing sama yang udah PR itu jauh banget. Jadi misalnya ya ada satu course biayanya sekitar mungkin $5.000 gitu ya. Nah, kalau kalau udah jadi PR itu bisa dapat subsidi yang kita mungkin cuma bayar kayak berapa ratus dolar aja gitu, kayak mungkin cuma 300, 500. Tapi kalau statusnya masih orang asing tuh harus bayar ribuan dolar. Jadi kayak
wah kalau jadi PR nih untung banget kan gitu, bisa dapat banyak subsidi. Dan juga beli rumah juga kayak gitu, bisa dapat subsidi kalau udah jadi PR. Nah, bisa beli rumah baru juga kayak gitu. Jadi banyak banget kan benefitnya. Makanya waktu aku 6 bulan tinggal di sini, aku langsung kayak ya udah cepet-cepet apply gitu. Nah, dokumennya yang dibutuhkan memang agak ribet ya, karena kan kita harus translate ke bahasa Inggris. Nah, dan untuk translate itu kita harus menggunakan jasa penerjemah tersumpah atau sworn translator. Jadi dokumen kayak akte lahir, terus juga ijazah, transkrip nilai, surat nikah, pokoknya dokumen-dokumen itu semua harus dalam bahasa Inggris. Nah, kalau pengalaman aku dulu, untungnya waktu itu transkrip nilai, ijazah sebelumnya itu aku udah prepare gitu ya, udah ditranslate gitu dari kampus. Nah, yang belum itu akte lahir kayak gitu, akte lahir itu harus ditranslate. Nah, tipsnya untuk kalian yang cari penerjemah tersumpah itu lebih baik kalian cari penerjemah tersumpah di Indonesia. Jadi waktu itu aku cari penerjemah tersumpah di Indonesia dan aku kirim dokumen aku ya, di scan-nya, yang scan-nya itu via email. Nah, nanti penerjemahnya itu akan kirim scan-nya juga yang udah ditranslate ya, akte lahir aku yang udah ditranslate, jadi via email juga. Nah, itu biayanya jauh lebih murah guys. Kalau kalian translate dokumen di Singapura itu mungkin satu lembarnya bisa $50 lebih mungkin ya. Tapi kalau di Indonesia kalian cari jasa penerjemah tersumpah di Indonesia, waktu itu aku cuman kayak satu lembarnya 100 ribuan gitu. Jadi kayak lumayan banget menghemat. Nah, itu tips buat kalian. Kalau kalian mau nerjemahin dokumen kalian ke bahasa Inggris, nah cari aja penerjemah tersumpah. Udah enak, tinggal kirim email, kirim scan-nya gitu ya. Jadi nggak usah repot-repot ke tempatnya terus bawa dokumennya yang asli gitu. Nah, dan untuk persiapan dokumennya itu juga jadi kalau aku memang dari dulu waktu udah ngurus dokumen-dokumen mau tinggal pindah ke Singapura itu, aku udah prepare semua dokumen itu, udah di scan semua, terus harus ada soft copy-nya ya, pokoknya dari buku nikah, KTP, paspor itu semuanya di scan, harus ada soft copy-nya, terus di save di email atau Google Drive. Jadi untuk sewaktu-waktu dibutuhkan untuk ngurus-ngurus izin apa-apa, PR segala atau apapun itu udah mudah gitu. Terus juga dari sponsor ya, jadi kan kita tinggal di Singapura ini atau untuk apply PR itu harus ada sponsor gitu. Nah, karena suami aku orang Singapura, jadi ya sponsor aku suami aku. Nah, jadi sponsor juga harus menyiapkan beberapa dokumen. Kayak misalnya itu ada slip gaji, terus surat nikah kalau yang pasangan suami istri ya, buku nikah gitu, terus ijazah ya, ijazah, pokoknya pendidikan tertinggi. Terus pendidikan terakhir suami dan kita juga ya sebagai butuh apa lagi ya, kalau misalkan sebelumnya sudah pernah menikah terus pernah bercerai, itu juga dokumen-dokumen itu harus juga disiapkan kayak gitu. Memang lumayan banyak, jadi harus dicicil. Terus memang dokumen-dokumen penting itu harus kita harus rapi gitu, disimpan dalam satu folder. Terus juga harus udah ada soft copy-nya, udah di scan gitu. Jadi ketika kita mau ngurus-ngurus kayak gini nih, itu kita nggak yang bingung lagi cari-cari kemana-mana kayak gitu. Kalau kalian mau jadi PR, sebenarnya saat ini adalah waktu yang tepat. Kenapa? Karena sekarang kan lagi COVID ya, jadi
untuk masuk Singapura juga nggak semudah itu, nggak sebanyak itu orang yang masuk Singapura. Jadi nggak banyak yang apply sih kalau menurut aku ya, kayak nggak terlalu banyak orang yang apply untuk jadi PR. Jadi bisa lebih cepat prosesnya, karena aku sendiri tuh 1,5 tahun alhamdulillah aku udah bisa dapet gitu. Waktu itu sebenarnya agak ini juga sih, kayak waktu sekitar udah setahun masukin dokumen gitu, kok nggak ada kabar gitu, kok nggak dipanggil-panggil, nggak dapet email, statusnya masih pending. Jadi di website itu kita bisa cek ya, statusnya masih pending terus masih kayak, nih kok nggak ada kejelasan. Udah setahun setelah aku apply masukin dokumen itu nggak ada kabar sama sekali. Itu sempet kayak, jangan-jangan nggak diterima nih, ditolak apa ya gitu. Alhamdulillah ternyata dapat email. Terus jadi di email itu kita kan sebelumnya dokumen tentang dokumen itu kan dokumen kita sebagai aplikan dan sponsor. Nah setelah itu dapat email lagi, kita disuruh isi kayak semacam tabel di situ kayak tentang keluarga kita. Jadi kayak orang tua, kakak beradik itu di situ kita harus tulis kayak ada semacam biodata ya, kayak misalnya tanggal lahir orang tua dan adik beradik, terus juga pendidikan mereka, gajinya, alamatnya ya, statusnya. Waktu di tahun kedua itu sebenarnya aku lagi mau melahirkan anak kedua. Waktu itu alhamdulillah banget, kayaknya tuh emang rezeki anak kedua, karena sebelum melahirkan akhirnya dapat PR. Jadi aku dapat PR itu Januari 2021, terus anak kedua aku itu lahir Maret 2021. Ikannya lebih murah, alhamdulillah banget. Jadi kalau kalian mau apply PR ya silahkan dibuka websitenya, kalian pelajari dokumen apa aja yang diperlukan, kalian persiapkan, ya kayak gitu sih. Semoga dimudahkan. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya boleh komen di YouTube-nya ya. Ya paling itu aja sih share dari saya. Semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.